Oh ya guys, sebelum kita masuk ke videonya, saya mau kasih tahu ke kalian kalau Fake Architect sekarang ini sudah ada toko resminya. Kalian bisa cek di Shopee dan Tokopedia, kalian bisa ketik Fake Architect Store seperti ini ya. Nah, di toko kita itu menjual banyak sekali dekorasi hingga bahan-bahan tukang. Bahkan material-material seperti gantungan, meteran, palu, paku, mata bor, hingga rumput sintetis, figura-figura itu semuanya ada kita jual di sana. Nah, setelah ini yang akan masuk di toko kami segera ini adalah wallpaper vinyl stiker hijang pot bunga. Dan Fake Architect Store juga membuka kesempatan buat kalian para pengrajin maupun UMKM yang memiliki barang atau produk yang bisa dibilang serempetan dengan konten-konten kita seperti berhubungan dengan rumah dan juga arsitek. Kita membuka kesempatan untuk kalian semua untuk bisa berbisnis di Fake Architect Store. Kalian juga bisa mengirimkan portofolio dan produk kalian kepada kami. Kalian bisa hubungin kami semua di official Instagram kami fake.architect. Kalian bisa pencet link di deskripsi. Oke, saya tunggu kalian. Sudah? Ya guys, di video kali ini saya akan membahas lebih detail lagi mengenai aksesoris list. Nah, buat yang belum tahu aksesoris list ini apa, aksesoris yang dipasang sebagai tahap paling terakhir finishing dari lantai kayu sendiri. Nah, sebenarnya nggak hanya lantai kayu, tapi lantai keramik, terus plafon, terus beberapa material-material finishing itu juga diperlukan aksesoris list. Yang akan kita bahas di video kali ini adalah aksesoris list untuk area lantai kayu. Selamat datang di channel Fake Architect, channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting, kalau nggak berguna itu nggak mungkin. Dan kami akan membahas seputar arsitek, dari material bangunan hingga cara pemasangannya, serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian. Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya, let's go! Oke, lantai kayu sendiri itu memang berfungsi sebagai tahap terakhir agar lantai rumah kalian atau hunian kalian itu lebih cantik. Nah, list aksesoris ini juga memiliki peranan yang cukup penting karena beberapa project itu tidak selamanya bangunan sipilnya tuh baik. Contoh, adalah yang namanya tembok miring, lalu tetesan cat, lalu pelamir yang tidak rata. Belum lagi di beberapa proyek yang baru bangun, lalu lantainya dipasang minta satu level dengan lantai di depannya. Nah, lalu bagaimana titik temunya? Menggunakan apa? Bagian sudut, bagian sikunya. Nah, itu makanya ada yang namanya list aksesoris. List aksesoris sendiri itu dari bahannya banyak, dari bentuknya juga banyak. Karena memang fungsinya berbeda-beda. Nah, akan saya bahas semuanya detail di video ini. Oke, saya akan mulai dari list aksesoris bahan materialnya dulu. Oke, list aksesoris itu terbuat dari beberapa jenis material. Yang paling umum kalau lantai kayu kalian tuh lantai kayu solid, itu juga ada yang materialnya solid. Nah, kalau lantai kayu zaman dulu untuk yang 5-6 tahun terakhir, mungkin hari ini tuh juga masih banyak dijual di pasaran, itu dengan bahan dasar kayu MDF. Berikutnya berbahan dasar PVC. Tapi ada yang PVC-nya itu dalamnya itu kosong. Istilahnya kita tuh kopong. Jadi dalamnya itu kosong. Dan yang terakhir itu di PVC dengan dalam yang padat. Jadi bagian isi, bagian dalam PVC-nya itu full semua. Nggak ada yang kosong, nggak ada rongganya. Nah, begitu. Nah, di depan saya ini sudah ada berbagai macam list PVC yang padat. Nah, kalau yang lain-lain saya nggak punya sampelnya. Karena udah jarang lah customer untuk minta yang material itu. Nah, begitu. Di list aksesoris ini, yang paling umum adalah list tembok. Nah, disebut apa sih list tembok ini? Sebutan istilahnya tuh ada dua, yaitu list skirting, yang kedua adalah list plin. Bentuknya seperti ini, ya. Nah, ini nih terdapat di berbagai macam ketinggian, ya. Ketinggian ini masangnya, masangnya seperti ini. Nah, ini yang akan nempel ke tembok. Ini lantai, ini dipasang begini. Nah, ini nih memiliki banyak ketinggian. Dari yang 6 cm, 8 cm, 10 cm, bahkan ada beberapa toko itu bisa custom. Kalian bisa request mau tinggi berapa.
Jadi yang pertama ada list skirting. Nah, list skirting ini sendiri selain fungsinya untuk menutupi potongan-potongan lantai kayu, karena kan tidak bisa mepet ke tembok. Nah, beberapa lantai kayu itu memang diberi jarak, karena kalau misalnya kata tidak ada jarak, maka menyebabkan lantainya bisa naik dan lain sebagainya. Kedua, untuk memanipulasi tembok yang miring. Nah, lalu yang ketiga, untuk melindungi tembok agar tidak kotor akibat pel-pelan, begitu loh. Oke, sekarang kita lanjut di aksesoris yang lain. Oke, sekarang kita lanjut di list ending. Nah, list ending ini biasanya disebut juga sebagai list siku. Bentuknya tuh bentuk L begini, siku ya. Nah, ini bisa digunakan sebagai list pengganti dari list plin. Maksudnya gimana? Contoh, plin ini kan masangnya kan di tembok ya. Kalau misal kata kita nemu nih project yang ternyata sekatnya itu dari kaca. Nah, itu kan nggak bisa dipasangin begini, akan jelek. Bagusnya dipasangin list siku, begitu. Jadi ini sebagai salah satu alternatif dan fungsinya beda dan bentuknya juga beda. Begitu. Selain list siku ini dipasang di area-area pinggir tembok, list siku ini juga ada satu macam lagi yang bentuknya seperti ini. Nah, ini beda. Bedanya kalau ini nih ada tebelnya dan ini dia lebih tipis. Nah, ini juga ukurannya banyak. Nah, kesininya bisa kurang lebih sekitar 2 cm. Ini bawahnya 1 cm. Ini biasanya dipakai di mana? Di bibir tangga itu bisa. Ada juga yang 2x2, jadi 2 cm, turunnya 2 cm. Bisa custom, bisa. Kalian bisa minta 2x3, 3x3. Itu ada toko yang menyediakan jasa untuk custom. Oke, karena saya sudah membahas list pintu yang kedua adalah list adaptasi. Nah, list adaptasi ini berbeda dengan ending. Bedanya di mana? Oke, kita bisa cek bedanya ya. Jadi list adaptasi itu di bagian sudutnya itu landai, jadi dia melengkung, sedangkan list yang ending ini dia siku 90 derajat. List adaptasi ini fungsinya dipakai di mana? Di area pintu atau di perbatasan jika lantai kayu kalian itu lebih tinggi. Jadi misalnya kata kalian sudah pasang nih lantai keramik full, nah lalu kamar ini pengen ditambah ini lantai kayu, nah itu nggak perlu bongkar keramik, langsung dipasang aja. Pastinya lantai itu kan ada penambahan ketebalan. Nah, biar bagian pinggirnya itu tidak pecah karena ketendang-tendang, gunakan list adaptasi, begitu guys. Oke, list pintu ketiga adalah list transisi. Nah, transisi ini apa? Dia disebut transisi karena bentuknya seperti huruf T. Nah, list transisi ini dipakainya di mana? Sama, di area pintu. Nah, berbeda dengan adaptasi. Kalau transisi ini yang memiliki tinggi sama rata. Dan list transisi ini akan dipasang pas di tengah-tengahnya. Begitu. Oke, sekarang kita akan kembali membahas untuk list tangga. List tangga itu ada jenis yang berbeda. List tangga yang tadi yang saya sudah sebutkan adalah yang bentuknya siku. Tapi ada beberapa customer nih yang membutuhkan list tapi nyaman dan tidak membuat kaki itu luka. Nah, itu sebabnya muncullah list dengan model nosing seperti ini. Nosing ini diambil dari artian hidung lah. Tapi sebutan lainnya adalah list oval. Nah, sekarang lantai ini kan perkembangannya kan sangat cepat sekali, sangat pesat sekali, dari ketebalan segini, ada yang 2 mili, ada yang 4 mili, ada yang 6, 7, bahkan sampai 1 cm. Nah, itu sebabnya pihak produsen dari aksesoris list ini itu juga mengeluarkan ketebalan list yang berbeda-beda supaya menjawab kebutuhan kalian semua. Nih ya, ini bisa dicek ini ketebalannya segini nih. Ini beda. Gitu, yang 1 cm ada, yang dikasih jarak sekitar 3 mili ada, begitu. Tapi kalau di bawah 2 mili biasanya tidak perlu menggunakan list aksesoris lagi karena itu sudah tipis. Jadi kalau saran dari saya sendiri, kalian bisa menggunakan list aksesoris jika kalian menggunakan lantai di standar minimal 2 mili ke atas. Di bawah 2 mili saya rasa nggak perlu.
Apa bedanya list aksesoris PVC ini dengan material bahan dasar yang lainnya? Kan ada yang MDF, ada yang PVC tapi dalamnya kopong. Kalau dalamnya kopong itu guys, itu kalau kena pel-pelan itu rentan pecah. Karena namanya orang Indonesia, kalau kita ngomongin lantai nggak dipel, itu nggak lego. MDF kan padat loh, iya betul. Nah, tapi kan resiko rayap. Sedangkan list PVC itu tidak akan termakan rayap. Begitu guys, ya. Oke, nah emang warna-warna list yang diproduksi itu bakalan bisa cocok sama segini banyak merek. Nggak semua ya. Jadi saya tekankan di sini bahwa supplier lantai kayu dengan produsen aksesoris list ini berbeda. Itu yang pertama yang kalian harus catat ya. Yang kedua, warna list itu tidak bisa 100% sama. Apalagi ada beberapa warna lantai kayu yang sulit untuk ditemukan warnanya. Itu gimana maksudnya? Contoh, kita ngomongin warna abu-abu. Warna abu-abu itu adalah warna yang paling sulit untuk ditemu gatuk. Ibaratnya gitu. Apa sih? Padu-padan. Ya, dipadu-padankan. Itu paling sulit. Jadi pastinya kalau nggak lebih mudah, ya lebih gelap. Nah, jadi kalau misal kata kalian itu memang memerlukan lantai yang memang warnanya abu-abu, saran saya khusus untuk aksesoris listnya, kalian bisa menggunakan warna putih. Begitu. Karena kan warna putih abu-abu itu cocok. Begitu ya. Nah, lalu bagaimana sih cara pemasangan untuk aksesoris list ini? Untuk list skirting atau plin ini yang dipasang di area tembok, itu kalian bisa menggunakan lem sealant dan juga lem super. Untuk list adaptasi dan lain sebagainya sama aja menggunakan lem sealant. Jadi di bagian sini kalian bisa menggunakan lem sealant dan ketika dipasang kalian bisa menggunakan lem super di bagian bibirnya. Begitu. Nah, untuk list plin sendiri ini kan ada banyak nih ketinggiannya. Nah, itu kita nentukannya gimana sih? Kebutuhannya itu bagaimana sih? Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu nih, lantai yang dipasang atau ruangan yang dipasang itu lantainya apa? Acian kah? Keramik kah? Granit kah? Setelah itu sudah ada list aksesorisnya atau belum? Kalau tembok full ke bawah, kita terserah mau pakai yang 6 cm bisa, 10 cm bebas. Tapi standarnya di 6 dan 7 standarnya. Lalu bagaimana kalau sudah ada list keramiknya? Ya kita harus mengikuti dari ketinggian list keramik plus tali air. Nah, kenapa kok harus tali airnya kok harus ditutup nih? Kalau nggak ditutup, yang namanya tali air tuh ada yang menceng-menceng, yang nggak tegak lurus, nggak garis lurus. Jadi kalau kita ini masang di bawah tali air, pas tali airnya ini ada miring atau naik itu kelihatan. Begitu. Jadi harus ditutup, dibungkus penuh sampai tali airnya nggak kelihatan. Begitu. Kurang lebih seperti itu ya guys. Kalau kalian ada pertanyaan lanjutan, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan membantu memberikan jawaban. Jika ada kesulitan-kesulitan di proyek, kalian butuh tanya jawab dan butuh solusi, siapa tahu saya bisa juga menjawab. Like jika suka, dislike kalau nggak suka. Bye-bye. Seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini kalau memang video kita ini nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. Bye-bye.